Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tema kita hari ini berkaitan tentang kebenaran dan keaslian Al-Quran. Berawal dari pertanyaan, apakah benar mushaf yang kita pelajari hari ini, Al-Quran yang kita hafal mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nasnya, betul-betul benar dari Allah? Atau menurut orientalis mengatakan bahwa itu adalah karangan atau buatan dari sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut mereka. Tentu hal ini tidak kita yakini. Ya, kita yakini bahwa Al-Qur'an itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan buatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, apakah betul Al-Qur'an ini yang kita pelajari, yang ada di tangan saya sekarang, sama dengan Quran yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad, sama dengan Quran yang disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabat sampai ke kita? Apa buktinya? Dari aspek sejarah, kita harus bersyukur bahwa Al-Quran ini ditulis atau dibukukan kurang lebih 1-2 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orientalis berkata bahwa Al-Quran yang sekarang itu ternyata katanya tidak asli, sudah mengalami perubahan, maka dijawab oleh Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Betul, Al-Quran itu kita jaga keasliannya. Itu satu. Jadi aspek Al-Quran menjamin dirinya sendiri bahwa tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami tambahan atau pergantian huruf dan sebagainya. Belum lagi Al-Quran Allah berfirman, dari aspek normatif Al-Quran menjamin dirinya sendiri. Belum lagi Allah berfirman, Dzalikal kitabu la raiba fi. Ada diragukan. Berarti tidak berubah, tidak direvisi, tidak diganti, tidak ada keraguan. Tidak layak kita untuk mempertanyakannya. Tapi kalau orientalis ditanya dua ayat ini, ternyata dia tidak paham, tidak yakini kan, karena mereka orang kafir. Maka kita harus jawab juga secara rasional. Dari aspek sejarah membuktikan 1 tahun 2 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, Al-Quran langsung dengan segera dicatat, dibukukan, dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Umar bin Al-Khattab berinisiatif, bagaimana kalau kita khalifah, ya anggaplah Abu Bakar sebagai khalifah, Umar itu sebagai penasehatnya, kalau kita sekarang sebagai perdana menteri lah, asistennya khalifah ketika itu. Bagaimana kalau kita membukukan Al-Quran? Apa kata Abu Bakar? Wah, ini semacam apa ya? Bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau Al-Quran tidak dibukukan, maka setiap perang meninggal lagi hafiz, perang meninggal lagi hafiz. Berarti lama-lama habis itu habis, bukan menjadi habis, iya kan? Begitu. Oh ya. Kalau begitu, inilah kata Abu Bakar, semacam hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi memiliki maslahat yang banyak. Maka Abu Bakar menyetujui dan menyepakati hal tersebut. Dipanggillah seorang ketupat. Ketupat itu ketua panitia. Ketupat, bukan lontong ya, ketupat. Ketua panitia Zaid bin Thabit datang ke sini. Ini ada rencana Umar dan kita semua untuk membukukan Al-Quran.
Apa kata Zaid bin Thabit? Bah Khalifah, sekiranya saya disuruh pindahkan ini gunung ke tempat sini, artinya batu-batunya itu gunung kan, banyak, atau pasir-pasirnya gunung, disuruhkah untuk pindahkan ini, sekopang ini, karung ini, semua ini satu gunung, pindahkan ke sini, ya kan? Saya masih lebih memilih itu daripada disuruh untuk membukukan Al-Quran. Ya, kalau ini capek juga dapat. Kalau membukukan Al-Quran, wah, ini juga main, capek juga main. Dan kalau salah-salah, ini tentang umat ini salah. Berarti kalau salah-salah Al-Qur'annya sekarang, nanti pada generasi berikutnya hafalannya juga, bacaan Al-Qur'annya juga semua salah. Kalau begitu dengan bismillah. Tapi Zaid bin Thabit orangnya pintar, punya metode. Makanya sekarang juga ketika Anda melakukan sesuatu pasti harus menggunakan metode. Kalau mengajar, metode ceramah kah, ya kan? Metode tugas kah, dan sebagainya. Maka Zaid bin Thabit dan tim memiliki metode. Metodenya adalah setiap orang yang mensetor Al-Qur'annya harus dalam bentuk tertulis. Satu. Jadi ada lembaran catatannya. Apakah betul Anda mencatat? Yang kedua, harus menjawab di mana dan kapan Anda mencatat itu. Yang ketiga, harus Anda mendatangkan minimal 2 orang saksi. Ingat, di dalam agama kita sesuatu itu terkadang sah, bukan terkadang ya, biasanya sah kalau dibenarkan oleh 2 saksi. Seperti kalau akad nikah kan, ijab kabul, saya nikahkan, ya kan? Baco bin lam mace, kan? Dengan ini dan ini, ya kan? Maka ketika 2 orang saksi mengatakan sah, maka sah. Yang haram menjadi halal, itu kan? Itu kekuatan mulut itu. Sebaliknya, yang haram juga bisa halal, ya, kekuatan mulut ya. Ya, Anda sudah menikah, kemudian ditalak, jadi haram menjadi halal. Anda masih pacaran atau ta'aruf, haram, tapi dengan pernikahan haram menjadi halal. Itu mulut itu kekuatannya, dan ditambah dengan saksi. Maka bawa catatannya, dan Anda harus informasikan di mana dan kapan, dan yang ketiga mana saksinya. Dikumpulkan Al-Qur'an satu demi satu, apa dan sebagainya. Menjelang detik-detik terakhir Al-Quran dikumpulkan. Setelah dibaca, direview kembali, diteliti. Wah, alhamdulillah, sudah lengkap ini Al-Quran. Tetapi ketika membaca surah At-Taubah, ada terasa yang kurang. Kenapa surah At-Taubah sampai ini, Ji? Ada 2 ayat yang hilang. 2 ayat terakhir. Laqad ja'akum. 2 ayat terakhir. Di situ diinformasikan kepada kita, wah, laqad ja'akum itu kan biasa kita hafal. Dan Nabi juga selalu, dan ini laqad ja'a itu banyak fadilahnya dan sebagainya. Oh iya, kita itu hari dijelaskan oleh ada ini. Jadi sempat ada hafalannya ini. Iya, kita hafal semua itu laqad ja'a. Hafal itu 2 ayat terakhir surah Taubah. Tapi ada catatanmu? Tidak ada. Ada catatanmu? Tidak ada. Siapa ya yang ada catatannya? Maka saya lupa siapa nama seorang sahabat, tidak salah. Kemudian ada seorang sahabat yang saya catat ini. Ini saksi saya ini. Oh iya betul, alhamdulillah. Maka 2 ayat terakhir At-Taubah ini adalah 2 ayat terakhir yang dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Dan memiliki fadilah-fadilah yang khusus dan sebagainya, ya kan? Itu. Maka ini membuktikan bahwa yang dihafal oleh sahabat sama dengan yang sekarang kita hafal, tidak berubah. Dari aspek normatif ayatnya dan dari aspek sejarah data membuktikan hal tersebut. Mohon maaf, ini beda dengan agama yang lain. Ada agama yang lain itu kitab sucinya baru ditulis 1 abad 2 abad setelah meninggal nabinya. Bagaimana caranya bisa itu? Kita masih hangat-hangatnya 1 tahun 2 tahun meninggal Nabi Muhammad ditulis dengan cepat, ya kan? Dan seterusnya. Itu yang perlu Anda pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari orientalis bahwa Al-Quran ini bukan firman Allah, tetapi ini ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah. Ya, minimal ada 10 jawabannya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama,
Mustahil Nabi Muhammad mengarang Al-Quran karena sifat dari Muhammad adalah ummi, al-ummiyu. Ummiyu artinya buta huruf, tidak tahu membaca, tidak tahu menghitung, tidak tahu menulis. Itu namanya ummiyun. Ya, ummiyun. Oke. Ummiyun artinya buta huruf. Atau kalau kita apa ya? Tuna aksara. Ya, tidak tahu membaca. Tapi ingat, ya, bukan berarti ummiyun Nabi Muhammad ummiyun itu tanda kutip, maaf ya, bodoh, ya. Ya, kalau kita sekarang bodoh itu kalau kita, maaf ya, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, itu dibilangin bodoh. Bodoh, bindongo, bindompala, gitu misalkan, ya kan? Nauzubillah min zalik. Tapi jangan sampai Anda sampaikan hal tersebut kepada Nabi Muhammad, itu nauzubillah min zalik itu. Pada masa jahiliyah justru kebalikan. Yang ummiyu, yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, justru itu yang cerdas deh coy. Itu yang pintar. Kenapa bisa? Kenapa bisa pintar? Hai, nak tulis ki. Hai bodoh ki, tidak nak hafal. Hai, nak baca. Berarti tidak nak hafal ki. Hai bodoh ki. Orang Arab berkata, "Wah, apa ku tulis? Satu kali dengar hafal. Buat apa lagi ku baca? Nak ku ingat terus ki." Maka orang yang pintar membaca dan menulis pada zaman jahiliyah dulu itu orang yang cerdas. Makanya orang-orang Arab itu kepalanya besar-besar semua itu. Tempurung kepalanya, otaknya encer semua. Dan wajar sekali, dan saya bersyukur Al-Quran itu turun di Arab. Dan memang orang Arab memiliki kebiasaan gampang menghafal, ya kan? Gampang dihafal. Itu kan gampang menghafal. Beda mungkin kalau turun di Indonesia, ya gampang lupa. Nah, makanya mungkin sengaja Allah turunkan di Arab. Salah satu hikmahnya itu karena orang Arab memiliki bahasa Arab yang sangat luar biasa dan budaya yang menghafal yang jauh luar biasa sampai sekarang. Jadi memang Allah ciptakan otak-otaknya orang Arab itu luar biasa, sangat cerdas itu ya. Dari aspek hafalan. Nah, makanya hai, nak tulis, bodoh. Makanya dulu budaya menulis dan membaca itu bisa dibilang tidak ada. Karena hanya berandalkan hafalan. Maka hubungannya Nabi Muhammad SAW buta huruf dan tidak tahu menulis itu menjaga keaslian Al-Quran. Mana mungkin? Ya, orang yang tidak tahu membaca, tidak tahu berhitung, tidak tahu menulis bisa mengetahui berita-berita tentang masa lalu, berita-berita tentang masa depan, ya kan? Tentang neraka, surga, Nabi Adam, Nabi Nuh. Kenapa Anda tahu? Itu berarti Muhammad diinformasikan oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad pintar membaca, maka memungkinkan dia baca Injil, dia baca Taurat. Begini bahwa Nabi Adam itu begini, Nabi Nuh itu begini, membaca. Ya kan? Ternyata tidak. Ya kan? Nabi Muhammad tidak tahu membaca, itu bukan aib bagi dia, bahkan itu keistimewaan bagi Nabi Muhammad SAW karena dia Rasulullah SAW memiliki karakteristik hafalan yang tajam. Ketika dituntun oleh Jibril dibacakan ayat, sempat Nabi Muhammad ketika dibacakan ayat-ayat panjang goyang-goyang mulutnya begini. Ya. Maka turunlah surah Al-Insan. Maka turunlah surah Al-Qiyamah ayat 16. La tuharrik bihi lisanak. Muhammad, jangan goyang-goyangkan lidahmu litajala bi, supaya engkau tergesa-gesa. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami akan bacakan kepadamu, kami akan jelaskan kepadamu. Nuh hafal sendiri itu ya Rasulullah. Tak usah begitu. Ya. Itu membuktikan bahwa kecerdasan hafalan Nabi Muhammad SAW satu kali dengar, satu kali lupa. Ya kan? Nah, makanya terinspirasi dari ini mungkin ada kuis ya. Ada itu biasa kuis yang baru ada mendengar begini sementara itu kan itu terinspirasi dari situ. Tapi Nabi Muhammad tidak,
dengan jelas dan dengan fasih mengucapkan apa yang diucapkan Jibril, tidak satu huruf pun ditambahi dan tidak satu kata pun dikurangi. Itu Nabi Muhammad. Oh, keasliannya. Dan memang Nabi Muhammad itu orangnya cerdas sekali. Betul kali. Oh, dah paham dan sebagainya. Kalau begitu, mana mungkin Nabi Muhammad yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tidak tahu menghitung bisa. Oke? Bisa untuk bisa untuk mengetahui hal-hal yang masa lalu dan masa depan, kalau bukan itu bisikan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti yang pertama. Jadi Al-Qur'an adalah bukan buatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang kedua, yaitu peristiwa hudusul ifki. Peristiwa al-ifk. Apa itu peristiwa al-ifk? Sebelum saya jelaskan dan apa hubungannya tentang Al-Qur'an dan keaslian Al-Qur'an. Peristiwa al-ifk itu menceritakan bagaimana Aisyah, ya. Aisyah hampir bercerai dengan Nabi Muhammad. Jadi jangan hanya kira itu Aisyah romantis, ya. Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi. Jangan hanya tahu Aisyah dengan Nabi itu cuma romantisnya, ya. Ya, ada juga. Ya, betul. Pada masa peristiwa ifk ini Aisyah hampir ditalak. Tahu ditalak? Salah, talak, ya, cerai. Hampir. Bagaimana peristiwanya? Kita flashback dulu. Ya. Dalam perjalanan sampai di Madinah, di absen. Laki-laki di absen. Ya Rasulullah, dilaporkan. Ada atas nama Sofwan, ya. Pakai Sofwan. Sama dalam Al-Qur'an, ya, kamatsali Sofwan, ya. Sofwan tidak ada ya Rasulullah. Seorang pemuda yang bernama Sofwan. Oh, gitu ya. Kita tunggu dulu berapa, kalau tidak kita cari. Oke. Di absen lagi perempuan. Ya Rasulullah, Aisyah istrimu, Ummul Mukminin. Tidak ada juga ya Rasulullah. Ya. Aisyah dengan Sofwan ini istilahnya mau seleting, seusia, ya. Aisyah remaja, ini juga Sofwan usia remaja. Wah. Ada yang mengatakan, wah, jangan-jangan silar. Apa kalau istilah kita, ya? Kalau Bugis Makassar, ya. Sing-sing apa? Selingkuh. Atau bahkan istilah kita silarian, ya, dan sebagainya. Jangan-jangan atau apa berdua-duaan ya Rasulullah atau melakukan perbuatan Z, tahu saya usah buatkan apa itu Z, ya. Apakah Zorro atau apa Z? Oh iya. Ternyata betul. Tidak lama kemudian di balik gerbang itu dua sosok ini datang beriringan. Sofwan dengan Aisyah. Tambah apa namanya? Tambah iya, hoax, ya. Jadi jangan kira hoax itu baru sekarang ada, ya. Dari dulu ada hoax, ya. Bahkan hoax itu ya hoax tulisannya tapi bacanya hoax, ya. Ya itu, ya. Anda harus belajar itu. Maka dulu HP ku restart ki. Nah, itu bukan restart, kalau pengucapan yang benar itu restart. Iya kan? Aduh, begitu. Hoax. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran tentang hoax. Buka surah Al-Hujurat juz 26. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ini ayat tentang hoax. Ya, kalau ada orang yang orang fasik menyebarkan berita-berita, fatabayyanu, konfirmasi dulu. Cek and recheck dulu, siapa tahu hoax ji. Nah, itu. Ya kan? Jadi jauh sebelum ada istilah hoax Al-Quran sudah memperkenalkan diri kita bahwa ada istilah hoax dalam Al-Quran. Oke. Wah ini, ya Rasulullah selingkuh. Melakukan Z, hubungan terlarang. Aisyah tidak bisa menjaga kesuciannya sebagai seorang istri. Ada yang mengatakan, ceraikan ya Rasulullah. Ya, saat menceraikan ada 10 wanita yang menanti. Ya kan? Siapa yang tidak mau dengan Nabi Muhammad? Saya lagi mendengarkan cerita ini. Sekiranya saya cewek, ada hidup pada zaman Nabi Muhammad, rela dinikahi dengan Nabi Muhammad. Siapa tidak mau? Sudah ganteng, Habibullah, Nabiullah, siapa tidak mau? Ya kan? Jelek-jelek begini lagi semua. Itu Nabi Muhammad SAW, iya begitu. Ya kan? Hafiz Al-Quran, gagah. Rasulullah SAW, bahkan tidak ada busuk-busuknya Rasul. Keringatnya lagi parfum, ya kan? Iya betul itu, ya kan?
lebih daripada minyak kasturi, ya kan? Dan seterusnya. Iya. Iya. Alif. Oh, ada begitu. Tapi Nabi tidak memutuskan. Apakah betul, dan Nabi juga tidak mengetahui apakah Aisyah selingkuhkah ataukah dia menjaga jika kehormatannya tahu difitnah jika hoax jika, ya. Baru berapa lama kemudian, saya lupa tepatnya 1 minggu atau 2 minggu, ya kurang lebih beberapa hari itu, baru datang Jibril dan menyampaikan wahyu. Turunlah surah An-Nur. Ketika Anda baca surah An-Nur itu ada kata-kata al-ifku menjelaskan bahwa Aisyah tidak bersalah. Barulah Nabi Muhammad merasa tenang, hoax juga sudah bisa diredamkan, sahabat-sahabat bahkan munafik-munafik juga yang menyebarkan berita itu, fitnah-fitnah juga bisa terbungkam. Oh, bahwa ya, betul ternyata Aisyah ketika dalam keadaan perjalanan melupakan perhiasannya. Kemudian dia kembali mundur beberapa meter, kemudian mencari, pas mendapatkan emasnya itu perhiasannya, wah, rombongan sudah tidak ada. Untung-untung dan syukur ada namanya sahabat yang bernama Sofwan. Maka baca itu surah An-Nur ayat 11. Maka turunlah surah An-Nur dan tetananya baca surah 11 menceritakan hal tersebut. Oh, jatuh perhiasannya. Untung-untung ini sahabat yang bernama Sofwan, dia tahu jalan. Oh iya, Aisyah istrinya Rasul ini. Oh iya, dituntun temani dan sebagainya, ya. Beda kalau sekarang, ya. Sekarang itu kita hilang cukup maps, menelpon, dapat Gojek, dapat. Atau dulu dia terus ke Pangkep belok kanan Bantimurung. Dia tahu je. Kalau tengah padang pasir, ke depan padang pasir. Samping padang pasir. Kita dah tahu, ya kan? Arah mana ini? Ya kan? Utara, timur, selatan, barat, yang mana ini dan sebagainya. Maka Sofwan tahu jalan, menuntun, membimbing dan mengarahkan sampailah ke Madinah. Maka Aisyah hanya ditolong oleh Sofwan. Sofwan tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak menyentuh sedikit pun, hanya sebatas membantu dan membimbing arah tujuan dari Aisyah radhiyallahu anha. Oh, begitu. Apa hubungannya dengan keaslian Al-Qur'an? Nah, ini catat. Ya, secatat. Catat ya. Kalau Al-Qur'an itu ucapannya Muhammad, ini. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW menunggu beberapa minggu, menunggu beberapa hari untuk membenarkan atau menolak peristiwa tersebut. Ya. Mana mungkin Nabi Muhammad menolak atau menunggu lama-lama, membiarkan atau menunggu lama-lama peristiwa tersebut. Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad dia sendiri yang buat itu Al-Quran, harusnya menganggaplah 1 hari 2 hari langsung acting. Oh, datang Jibril, Aisyah bersalahkah atau Aisyah benarkah dan sebagainya. Ini tidak. Nabi galau juga, tanda kutip galau. Nabi juga menunggu wahyu maksudnya. Ya kan? Menunggu waktu yang lama baru menjelaskan. Jadi kalau Al-Quran itu ucapannya Nabi Muhammad, mana mungkin hal itu tersebut terjadi, ya? Nah, itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tentang peristiwa sengketa tanah. Jadi ada terjadi sengketa tanah antara Muslim dan Yahudi. Oke. Ada Muslim mengatakan ini adalah tanah saya, ini adalah punya saya. Yahudi mengatakan tidak, ini tanah saya. Oke. Coba diperhatikan bahwa dari kejauhan Nabi Muhammad melihat 2 orang ini. Oke. Dari lihat tingkah-tingkahnya, oh pasti mauan ini, ada masalahnya 2 orang ini. Ya kan? Nabi Muhammad belum mendengarkan apa buktinya, apa saksinya, siapa yang tentang tanah ini. Baru terbetik dalam hatinya Nabi Muhammad dari kejauhan, datang ini 2 orang. Terbetik Nabi Muhammad, Yahudi, bukan anggota ia ini. Muslim, orang Islam, anggota ia ini. Terbetik dalam hatinya Nabi Muhammad untuk memenangkan dan membenarkan orang Muslim ini. Ya kan? Padahal belum pernah dengar, ya kan? Persaksiannya, buktinya.
curhatannya belum baru terbetik dalam hatinya, belum bahkan sampai, baru dari kejawab, "Hai, mau sebentar ku menangkap ini orang muslim Yahudi, hai anak-anak ini bukan anggota iya." Baru terbetik dalam hati. Ya, terbetik dalam hati, siapa yang tahu? Langsung ditegur oleh Allah. Turun lagi surah An-Nisa. Wastaghfirillah. Surah An-Nisa ayat 107. Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurur rahima. Wastaghfiri, kamu beristighfarlah. Jadi kalau wastaghfiri artinya satu orang. Kalau wastaghfiru banyak. Wastaghfiru banyak. Kenapa satu orang saja? Jadi itu cuma satu orang. Rasulullah saja disuruh untuk beristighfar. Ini ada asbabun nuzulnya, ada sebabnya. Nah, ini ayat turun sebabnya. Karena Nabi Muhammad terbetik dalam hatinya, orang Yahudi mau orang Islam yang menangkan, mau dikalahkan orang Yahudi. Baru terbetik dalam hatinya. Turunin ayat. Wastaghfirillah. Nabi Muhammad istighfar ki. Tidak layak. Ya, seorang nabi langsung begitu. Iya kan? Dalam hatinya. Apa kaitannya dengan keaslian Al-Qur'an? Sekiranya Al-Quran ini dibuat oleh Nabi Muhammad, ya, mana mungkin lagi? Mana mungkin Nabi Muhammad mau menegur dirinya sendiri? Ya, mana mungkin mau menegur dirinya sendiri? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ya kan? Ini kan perkara hati. Ya kan? Orang lain tidak tahu. Mana mungkin maaf ya, tanda kutip mempermalukan dirinya sendiri atau menyalahkan dirinya sendiri. Jelas-jelas orang tidak mengetahuinya, kalangan hati. Beda kalau kesalahan sudah diucapkan atau sudah dilakukan, minta maaf apa dan sebagainya. Ini tidak. Kenapa disuruh itu istighfar sendiri? Itu menunjukkan bahwa Al-Quran secara data bukan karangannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan? Ya, jadi 2 poin tadi, kebenaran Al-Quran dari aspek sejarah, kemudian keaslian Al-Quran, bukti-bukti keaslian Al-Quran. Poin yang terakhir adalah kebenaran Al-Quran dari aspek ilmiah. Kalau tadi kebenaran Al-Quran sudah dibuktikan dari aspek sejarah, kalau dari aspek ilmiah itu Al-Quran sudah terbukti. Kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Nabi Muhammad Al-Ummi. Makanya ada namanya salawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika an-nabiyil ummi an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Itu nama salawat ummi. Hafal-hafal itu. Itu salawat yang bagus. Kemudian bukti ilmiahnya bahwa Nabi Muhammad adalah tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, dan tidak tahu menghitung. Ternyata redaksi Al-Quran, tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Coba lihat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 82. Di situ dikatakan la wajada fi ikhtilafan katsiran. Bahwa Al-Quran itu mustahil Anda mendapatkan ada ikhtilaf, perbedaan yang banyak atau bahkan sedikit. Tidak ada. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran secara ilmiah. Dan apa bukti ilmiahnya? Coba lihat. Hari yaum dalam bahasa Arab itu hari yaum, ya, terulang sebanyak 365 kali. Yaum ya. Yaum, kata yaum itu artinya hari. Kok bisa? Ya, Al-Qur'an yang tebalnya 6.600 ayat kurang lebih, ini 600 halaman maksud saya, 6.000 ayat lebih. Nabi Muhammad tidak tahu menghitung, ya. Dan sehebat-hebatnya orang menulis, ya, belum ada teknologi seperti sekarang dulu. Ya, oke. Itu mana mungkin dia bisa tahu dan pas jumlah hari, ya, jumlah hari Masehi, ya, 365. Anda hitung sendiri yaum dalam Al-Quran itu nyom yang tersebar dari berbagai puluhan surah ini, jumlahnya juga 365 hari. 365 kali terulang. Sama dengan jumlah hari dalam setahun. Subhanallah. Belum lagi ada ayat mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara. Surah At-Taubah ayat 36. Coba kita lihat matematika tafsirnya atau tafsir matematikanya. Surah At-Taubah itu surah yang ke-9. Ini terletak di juz 10. Ayatnya ayat 36. Kalau 36 dikali 10
berapa? 360. Ini 360. Ini perpaduan atau rata-rata Masehi dan Komariah. Masehi itu bilangannya 365. Oke? Kalau Hijriah kurang lebih 355. Kalau dirata-ratakan 355 ditambah 365 dibagi 2, ini namanya mencari mean atau mencari rata-rata. Oke? Maka menghasilkan 360. 360 apa tadi? Karena letaknya di juz 10, nomor ayatnya nomor 36 kali 10 360. Itu betul. Inna iddatasyuhuri indallahi itsna. Dan kalau Anda keliling dunia, bahkan keliling waktu menggunakan mesin waktu misalkan Doraemon dari masa dulu sampai sekarang bahkan sampai hari kiamat, ya. Anda menjumpai ratusan metode menghitung kalender dalam setahunnya. Ada yang menggunakan perhitungan bulan, ada perhitungan matahari, Komariah, ada Syamsiyah. Ada bahkan kalender memadukan keduanya. Bulan dengan matahari di mix. Kesimpulannya cuma satu. Bilangan bulannya cuma 12. Ya. Mau kalender Jawa 12, kalender Cina 12 di bulannya, Hijriah Masehi 12, kalendernya Bali, kalendernya India 12 dan seterusnya, Cina 12, bahkan Mesir kalau ada itu juga 12. Itu Al-Qur'an mengatakan Itsna asyara 12. Itu membuktikan secara ilmiah. Ya. Oke, itu namanya kebenaran ilmiah. Dan Nabi Muhammad kalau bilang dia sendiri yang buat, iya, mustahil ya. Dia tahu menghitung, dia tahu membaca. Kalaupun tahu membaca ketika pada masa itu, tahu menghitung ketika itu, mana mungkin dia membaca, nah hitung-hitungi dulu. Nah hitung-hitungi, hari 365. Apalah tahu kan? Iya, 365 hitungi. Berapa kali itu ku hitung? Hari ini ada yaum lagi, itu lagi. Tidak ada. Apalagi turunnya Al-Qur'an 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Bisa itu catat, bagusnya catatannya begitu. Dan sementara pada masa dulu tidak ada laptop dan tidak canggih tulisan begini dan sebagainya, ya kan? Masih terbatas. Itu menunjukkan bahwa kebenaran ilmiah dalam Al-Qur'an. Belum lagi ada dalam Al-Qur'an katanya al-haya. Al-haya itu artinya hidup. Al-maut itu artinya mati. Ternyata al-haya dan al-maut itu seimbang. Sama-sama terulang 145 kali. Mana mungkin Nabi Muhammad yang tanda kutip tadi ummi buta huruf bisa menseimbangkan al-haya 145, maut juga 145. Tidak ada buku sampai sekarang begitu. Buku tentang ceramah buku tentang kematian, tidak ada menghitung jumlahnya begitu. Atau tentang al-manfaat dengan al-mudharah itu kurang lebih 50 kali sama-sama dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang kasih seimbang begitu. Itu mengindikasikan hitungannya pas, ya oke, kali-kalinya pas, bagi-baginya pas. Itu menunjukkan Al-Quran bukan manusia, bukan katanya Muhammad SAW menciptakan, tetapi apa? Bisikan wahyu. Oke, bisikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, afala yatadabbarunal Qur'an. Ya, kalau begitu, kenapa kita tidak mau menghayati Al-Quran? Walaqad yassarnal lidzikri fahal min. Nah, itu. Oleh karena itu pahamilah baik-baik Al-Quran, telaalah baik-baik Al-Quran dan yakinilah ya. Sebelum pertemuan ini, saya yakin Anda sudah meyakini salah satu dari rukun Islam, yaitu mempercayai, mengimani apa? Kitab-kitab Allah. Maka harusnya sekarang sudah pertemuan ini Anda tidak ada lagi keraguan. Bahkan ada orientalis, ada orang kafir yang meragukan Al-Quran, Anda sudah menjawab dari aspek ayat-ayatnya. Oke, apalagi dari aspek sejarahnya, ilmiahnya, itu sudah terbukti dalam Al-Quran. Kalau Anda mau berdebat sesama Islam, boleh kita gunakan ayat tadi. Kalau mau gunakan kepada orang kafir, jangan gunakan ayat, karena orang kafir tidak percaya ayat, tentunya tidak percaya Al-Quran, ya kan? Maka gunakan tadi aspek sejarah, aspek penelitian, data-data dan sebagainya. Kalau tidak percaya, hitung sendiri. Yaum 365 hitung sendiri. Apa tadi? Bulan tadi kalender 12
12 jumlah harinya, yang berbeda cuma nama-namanya ya. Kalau Masehi Januari, kalau Hijriah Muharram yang pertama, Masehi Februari, Maret, ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu paling-paling namanya yang berbeda, ya kan? Tetapi bilangannya sama. Itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu sungguh luar biasa, mudah dihafalnya, ya kan? Kemudian berpahala ketika membacanya. Apalagi sesuai dengan aspek sejarah dan bisa menjawab tuntunan teknologi dan sains. Ini kitab suci yang satu-satunya yang sangat istimewa. Mohon maaf ini. Kalau kitab Injil dan Taurat itu banyak berbicara tentang cerita atau kisah. Al-Quran juga banyak kisah dalamnya. Zabur banyak berbicara tentang doa, amalan, baca-baca. Al-Quran banyak juga baca-baca di dalamnya. Maka Al-Quran adalah all in one. All in one. Baca-bacanya banyak, baca-baca cewek ada. Apalagi bahasa rezeki ada. Apalagi buka toko ada. Doa orang tua lebih-lebih, ya kan? Ada. Doa anak soleh ada, iya kan? Semua dalam Al-Quran. Tentang puasa, tentang zakat, tentang sholat lebih-lebih. Bahkan tentang minuman juga dalam Al-Quran ada. Ya kan? La yadukuna fiha bardan wala syaroba. Makanya kita di Bugis Makassar ada minuman yang terbuat dari jahe namanya sarakba. Iya kan? La yadukuna fiha bardan wala syaroba. Belum lagi surah Al-Insan dikatakan kana mizajuha zanjabila. Ini biasa dibaca kalau Jumat subuh, bagian sujud tilawah atau bagian salat subuh. Bahwa ada minuman yang Allah berikan kepada penghuni surga, namanya minuman yang bercampur dengan jahe, air campur jahe. Orang Jawa mengatakan wedan, orang Bugis Makassar mengatakan syaroba. Iya, itu dalam Al-Quran ada surah Al-Insan. Dan ya mungkin saja, maafin ya, mungkin kita cenderung lebih Qur'ani atau lebih istilahnya itu lebih Qur'ani daripada mereka. Mereka istilahnya wedan. Wedan itu mungkin dari bahasa Arab ya. Wadadan, wedan, ya tidak ada. Tapi kalau kita minuman jahe, syariba yashrabu, syarabu, saraba. Jadi memang Al-Quran itu banyak diadopsi dari bahasa Indonesia, bahkan juga bahasa Arab mengadopsinya ya. Ya, batnun itu bahasa Arab perut. Kemudian diadopsi menjadi bahasa Makassar menjadi batang ya, batang. Itu jadi banyak itu ya pelajaran-pelajaran yang diambil dari bahasa Arab. Itu Al-Quran itu ya. Jangankan tentang apa tadi Al-Quran, apa tadi salat, puasa, saraba saja ada di dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran yang berbahasa apa? Berbahasa Arab ya. Subhanallah, itu penting Anda paham bahwa tidak ada mentong. La raiba fihi la. Dan closing statement saya atau pernyataan penutup saya adalah kalau Anda mau membeli motor pasti ada buku petunjuknya. HP pasti ada buku petunjuknya. Kulkas dan sebagainya, ya kan? Bahkan maaf ini, Anda pun menikah dikasih buku petunjuk. Buku petunjuk, ada buku nikah di situ bahwa kalau saya meninggalkan istri saya selama 3 tahun berturut-turut tanpa keterangan, itu pasti jatuh talak apa. Ada batu petunjuknya itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika Allah menghidupkan roh kita, ya, Allah kasihkan buku petunjuk. Tidak semata-mata Allah cueki kita, tinggal mau di bumi. Mau nu, apa nu bikin? Iya kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, mau ya. Maka Allah sebenarnya meninggalkan guides, buku petunjuk. Kalau berinteraksi bagaimana? Duribat alaikum musillah aina masukifu. Kita akan hina illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Oh, yang penting bagus hubungan kita sesama kepada Allah dan bagus hubungan kita sesama manusia. Oh, itu Allah memberikan petunjuk itu. Ternyata, ya kan? Oh, begitu. Itu ya. Oke, oleh karena itu pahami Al-Quran, cintai Al-Quran, maka Allah juga dan Al-Quran akan mencintaimu dan akan menjadikanmu dan akan memberikanmu syafaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian dan terima kasih.